Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur di hari yang indah ini kami bisa bangun dan kami bisa datang ke rumah-Mu. Kami bisa datang menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan berikanlah kepada kami hati seorang murid yang mau belajar, mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh bertumbuh, subur dan berbuah di dalam hidup kami. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini, pakai dengan kuasa-Mu sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri 4 dari 10 hukum Allah, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan bersama belajar mengenai ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mari bersama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Keluaran 20 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan hukum pertama sampai hukum ketiga dan nanti hukum yang keempat ayat 8 sampai 11 kita baca bersama-sama, saudara. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, hukum keempat ini hukum yang unik, berbeda dari yang lain. Di dalam hukum ini, hukum positif dan negatif langsung ada bersamaan dibanding hukum yang lain, agak berbeda. Jadi di dalam hukum ini langsung ada perintah positifnya, ingat kuduskan hari Sabat. Di hukum yang sama langsung didetilkan larangannya, hukum negatifnya, jangan melakukan pekerjaan apapun di hari Sabat. Kemudian hukum ini hukum yang terpanjang dibanding hukum yang lain, ya. Ada 4 ayat khusus detil membahas hukum keempat ini. Dan kemudian hukum keempat ini juga, saudara, hukum yang sulit, ya, tidak mudah untuk memahaminya dan tidak mudah untuk melakukannya. Kenapa? Ada banyak perdebatan mengenai hukum keempat ini. Ada yang banyak yang bertanya, hukum ini masih berlaku atau enggak di dalam zaman sekarang ini. Kalau masih berlaku, kenapa orang Kristen ibadahnya di hari Minggu bukan di hari Sabat, hari Sabtu? Apakah orang Kristen melanggar hukum-hukum Allah? Atau pertanyaan-pertanyaannya, apakah boleh gak sih bekerja di hari Sabat? Boleh buka toko, boleh liburan, boleh bermain di hari Sabat, atau bagaimana, saudara ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika membahas hukum Sabat ini. Lebih detail lagi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di hari Sabat? Kemudian kita bicara tentang dunia ini masih relevan gak? Di tengah dunia yang begitu sibuk sekali,
mengkhususkan satu hari, bukan cuma beberapa jam, satu hari untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, apakah itu masih masuk akal? Saudara, makanya ini ada banyak perbedaan pandangan, penafsiran terhadap hukum keempat ini. Jadi di awal kita mesti menyadari kesulitan di dalam memahami hukum yang keempat ini. Tetapi kita mulai dari artinya, saudara. Sabat. Sabat itu apa artinya, Bapak Ibu? Sabat itu secara literal artinya berhenti atau istirahat. Ya, to rest, istirahat, berhenti. Arti sabat. Jadi sabat ini ciri dan praktek yang dilakukan oleh agama Yahudi untuk menekankan istirahat, refleksi diri dan pembaharuan diri. Jadi saudara, perayaan ini dimulai dari Jumat sore hingga Sabtu malam. Jadi cara menghitung jam orang Yahudi berbeda dengan kita. Kalau kita 12 ke 12 malam, kalau mereka sore ke sore. Ya, jadi intinya di waktu ini ya dihabiskan untuk beristirahat dari pekerjaan, beribadah dan termasuk juga berkumpul dengan keluarga. Artinya berhenti dan istirahat secara literal. Dasarnya apa? Dua peristiwa. Penciptaan dan pembebasan atau penebusan. Creation dan redemption. Ini ada di dalam Keluaran 20 ayat 11 tadi, saudara. Bahwa Tuhan sudah berhenti, Tuhan mencipta setelah 6 hari, hari ke-7 dia beristirahat. Bukan berarti Tuhan capek, Tuhan lelah, tapi Tuhan ingin kita meniru pola bekerjanya ini, saudara. Jadi setelah kita bekerja 6 hari, kita beristirahat. Dan Tuhan kasih pola ini. Kita meniru Tuhan yang beristirahat di hari ke-7 setelah mencipta. Lalu apa yang kita ingat di hari Sabat? Pembebasan. Ya, secara khusus di dalam Perjanjian Lama ini bicara tentang peristiwa pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Ya, saya berikan beberapa ayat, mungkin saudara bisa melihatnya nanti lebih dalam lagi. Tapi ini peristiwa mengingatkan kepada dua hal ini, creation dan redemption, penciptaan dan penebusan atau pembebasan. Lalu saudara, hal yang perlu kita pahami, sakralnya Sabat ini di dalam Perjanjian Lama, saudara. Ada dua hal yang harus kita tahu. Pertama, kalau kita baca ayat ini, konsekuensi melanggar hukum Sabat, hukuman mati. Ya, melanggar hukum Sabat dihukum mati. Allah murka, Allah marah kalau kita melanggar hukum Sabat. Kalau ada orang yang bekerja di hari Sabat, jadi hukumannya tidak main-main, saudara-saudara. Lalu yang kedua, selain konsekuensinya, ada juga janji berkat dan kemenangan bagi yang memelihara Sabat. Nah, ini dua hal yang ada di dalam Sabat, ya, di dalam Perjanjian Lama. Misalnya Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama, saudara, 1, 2, 3. Tuhan berkata, hormatilah hari Sabat sebagai hari untuk Tuhan. Jangan mengurus kepentinganmu sendiri pada hari itu. Rayakanlah hari itu sebagai hari bahagia. Hormatilah hari Tuhan dengan tidak berpergian. Jangan juga bekerja atau bicara yang sia-sia. Maka kamu akan gembira karena mengabdi kepadaku. Aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Kamu akan hidup senang dengan hasil tanah pusaka Yakub, nenek moyangmu. Aku Tuhan telah berbicara. Ada janji bagi orang yang memelihara hukum Sabat. Dan ini indah sekali, bukan? Perhatikan, orang yang memelihara, menghormati hari Sabat, beribadah kepada Allah di hari Sabat, di hari khusus itu, Tuhan bilang begini, kamu akan gembira dan aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Ini janji berkat bagi orang-orang yang memelihara hukum Sabat. Saudara, lalu kita melihat esensi Sabat itu sebenarnya apa? Esensi Sabat ada dua. Rest, istirahat, dan worship. Berhenti secara fisik dari pekerjaan-pekerjaan saya sehari-hari. Secara fisik saya berhenti. Dan saya berhenti ya, untuk apa? Untuk menyembah Allah. Lebih aktif lagi untuk memuliakan Allah. Kalau mungkin sepanjang hari saya, sepanjang minggu saya tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, membaca firman. Tapi di hari itu saya lebih khusus untuk bersama-sama beristirahat ya, bersama dengan jemaat yang lain untuk beristirahat secara fisik dan secara rohani. Rest and worship. Nah saudara, tapi dalam prakteknya ini yang terjadi. Sabat kehilangan esensinya dan terjebak dalam jebakan legalisme. Sabat itu hadiah sebenarnya. Hadiah.
Orang capek sekali kerja, Tuhan kasih hadiah, istirahat. Tapi orang terjebak dalam legalisme yang begitu detil sekali, sehingga yang awalnya disebut sebagai hadiah, kebebasan, menjadi hukuman, menjadi beban. Ini yang terjadi, ada perubahan pergeseran. Dari hadiah kok malah jadi hukuman. Ada satu dokumen Damaskus sudah abad 1 sebelum Masehi, diberikan secara detail apa saja larangan-larangan yang dilakukan pada hari Sabat. Misalnya, ini kadang-kadang tidak masuk akal ya. Pertama saudara, larangan berjalan lebih dari 1000 hasta. 1000 hasta tahu? 450 meter. Ya, ada beberapa perbedaan tentang data ini, tapi masuk akal gak saudara? Cuman berjalan di hari Sabat kurang lebih 450 meter. Lalu saudara, gak boleh makan sesuatu yang dipersiapkan pada hari Sabat, karena dilarang masak di hari Sabat. Kalau ini dilakukan hari ini, kita gak ramah tamah hari ini saudara ya, karena gak ada yang masakin kita. Menciduk air kebejana apapun, karena dianggap itu sebuah pekerjaan. Ya, bahkan ada yang bilang begini, bahkan meminum air dengan mengangkatnya itu dianggap pekerjaan, karena ini saudara meminum bekerja. Nah ini gak boleh ngopi habis ini ya. Kompe gak bisa bikin kopi buat kita nanti saudara ya. Saudara begitu detil, gak boleh ini lagi larangan memakai parfum dalam dokumen itu. Wah saudara, berarti bau kita sangat natural sekali ya di hari Sabat. Gak boleh angkat batu di rumah, angkat galon gak boleh saudara ya, aus-aus lah saudara ya. Gak boleh menolong hewan yang melahirkan, bahkan gak boleh berhubungan seksual di hari Sabat. Begitu detil, begitu rinci. Yang awalnya hadiah jadi hukuman jadinya saudara-saudara. Ini yang terjadi di dalam memahami dan mempraktekkan Sabat. Nah pertanyaannya, apa bedanya Sabat Yahudi dengan Sabat Kristen? Apa bedanya Sabat Yahudi dengan Sabat Kristen? Ini pasti berbeda, sangat berbeda. Tapi secara esensi Sabat tidak berubah. Yaitu sebagai hari apa? Istirahat, rest, dan beribadah worship. Gak bisa berubah itu. Namun ada perbedaan total dalam hal pemaknaan mengenai Sabat antara Yahudi dan Kristen. Dalam kekristenan, Sabat didasarkan pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas Sabat dan Tuhan yang telah bangkit dan menang atas kematian. Makanya saudara-saudara, dasar Sabat di dalam kekristenan masih sama. Creation and redemption, itu penciptaan dan penebusan, tapi beda dasarnya. Apa? Ketika kita memikirkan Sabat, menghayati Sabat, kita berpikir tentang Yesus. Yesus apa? Yesus yang sudah bangkit. Sehingga di dalam Yesus kita ini ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Beda ya? Kalau orang Israel pada zaman dulu berpikir penciptaan tentang ya di Kejadian, saudara. Allah mencipta dan Allah beristirahat. Kemudian di dalam Sabat, di dalam Yesus Kristus, kita ini yang sudah percaya kepada Yesus adalah ciptaan baru. Lalu kemudian pembebasan. Orang Israel bicara mengingat pembebasan apa? Dari perbudakan Mesir. Kita mengingat apa? Pembebasan dari penebusan dosa yang dilakukan di dalam Yesus Kristus. Jadi dua termnya sama, tapi pemaknanya sangat berbeda total. Makanya ini juga yang menjadi alasan kenapa orang Kristen beribadah di hari Minggu. Saudara tahu masih ada gereja yang menguduskan hari Sabat secara literal, beribadahnya di hari Sabtu. Tahu saudara? Gereja Advent ya. Dan mungkin kalau kita bertemu pasti akan ditanya, kok kalian ibadah orang Kristen di hari Minggu? Bukankah itu melanggar hukum Sabat? Maka ini salah satu dasarnya, karena Yesus adalah Tuhan atas Sabat, dan cara berpikir kita tentang Sabat menjadi berubah, berbeda total dengan Yahudi. Secara bungkusnya sama, tapi isinya berbeda total. Alasan orang Kristen merayakan Sabat di hari Minggu, hari pertama, bukan di hari Sabtu, hari ke-7 itu. 3 alasan ini seenggaknya saudara. Pertama, Yesus bangkit di hari Minggu, itu hari pertama. Yang kedua, Yesus menampakkan diri pada hari Minggu. Lalu kemudian ada tradisi pertemuan jemaat mula-mula dilakukan di hari Minggu. Ya, jadi memang di awal-awal kekristenan mula-mula itu masih ada yang, jadi ini masa transisi ya. Ada yang Sabat, Sabtu, ada yang juga ke Minggu. Tapi ada desakan dorongan ya. Kok orang Kristen mirip-mirip Yahudi ya? Jadi ada desakan itu sehingga pada akhirnya dalam proses transisi abad kedua ya, ini seragam semua. Hari Minggu diadakan ibadah orang Kristen.
Dan ingatannya, dasarnya adalah kebangkitan Yesus Kristus. Setidaknya saudara kita bisa menjelaskan ini kalau ada yang bertanya kepada kita mengenai hal ini. Saudara, karena Yesus ini sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, maka ada dua aspek di dalam hukum Taurat ini, ada seremonial, ritual, dan moral. Tapi sudah dihapuskan ritualnya, karena di hari Sabat, misalnya di dalam bilangan dikatakan masih ada persembahan korban. Nah, kita tidak melakukan itu. Tapi aspek moral masih dilakukan, yaitu apa? Kita harus mengkhususkan, ya, ditetapkan satu hari untuk beribadah. Ya, dan kita berhenti bekerja, saudara. Nah, ini esensi Sabat itu. Lalu apa wujud pelanggaran terhadap Sabat? Nah, mari kita melihat beberapa hal, ya. Secara singkat saya paparkan kepada kita ada 5 setidaknya, saudara, wujud pelanggaran terhadap Sabat. Saya tidak akan bacakan ayat-ayatnya, tetapi ini merujuk kepada ayat-ayat ini. Pertama, saudara, ini wujud pelanggaran terhadap Sabat tidak dianggap lagi spesial, tidak lagi dianggap khusus dan dianggap sama aja kayak hari biasa, nggak ada bedanya. Nah, itu melanggar hari Sabat itu sendiri. Lalu kemudian Sabat dijadikan hari kerja, ya. Kalau kita baca beberapa ayat ini, saudara, begitu konsekuensinya, saudara, ya, larangan untuk berhenti bekerja. Ya, ada konsekuensi kalau kita malah bekerja di hari Sabat. Kemudian yang ketiga, saudara, Sabat dianggap menjadi penghalang untung besar. Ya, orang kan berpikir ya, hari Minggu kan bukannya cuannya lebih besar, ya. Orang berhenti kerja, saya masak, saya buka apa usaha. Ya, makanya di Amos itu dikatakan, kapan berhenti hari Sabat ini? Karena supaya berhenti, supaya dapat untungnya lebih besar. Ini jadi menghalangi. Sabat kalau beribadah, beristirahat, berhenti, dianggap kita itu tidak mengalami keuntungan. Apalagi kalau kita berdagang, saudara, bekerja. Kemudian keempat, Sabat dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Itu tadi Yesaya 58. Yang kelima, ada paradoksnya juga. Sabat dirayakan, tapi hidup dalam kejahatan. Itu juga melanggar Sabat. Percuma, saudara, kita beribadah kepada Allah, tapi hidup kita melakukan perzinahan, ya, melakukan korupsi, melakukan dosa-dosa lain. Tapi seolah-olah di hadapan Tuhan kita beribadah, tapi kita melanggar kekudusannya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ya, saya percaya muncul banyak pertanyaan di otak kita, betul ya? Apalagi di tengah-tengah dunia yang tidak sesederhana yang kita bayangkan begitu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana nih Pak, ya, kalau bos saya bukan orang Kristen, suruh saya kerja di hari Minggu, gimana saya? Kerja gak saya? Wah, saudara, ini dilema, ya. Kita tahu saya betul menguduskan hari Sabat, tapi kalau saya gak kerja, saya dipecat nanti. Atau saudara, kita punya pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan kita untuk bekerja di hari Minggu. Lalu kita bertanya, ini sebenarnya Sabat ini mengkhususkannya sepanjang hari itu atau cuman beberapa jam doang begitu, ya? Jadi setelah ibadah beberapa jam boleh, habis itu saya kerja, saya bermain, saya melakukan apa saja yang saya suka. Ya, boleh gak saudara? Habis ibadah main-main, jalan-jalan, main pingpong. Bisa gak kira-kira? Apa yang boleh dan tidak boleh di hari Sabat? Ya, bagaimana dengan jam-jam setelah ibadah? Saudara, maka ini yang saya bilang dari awal tadi. Hukum keempat ini sulit. Jadi banyak perdebatan. Ada orang ya saudara, ada katekismus bilang begini, benar-benar larangan. Di hari Sabat, rekreasi itu dilarang, saudara. Jadi ada banyak perdebatan, penafsiran ini. Bagaimana cara kita memahami dan mempraktekkan Sabat ini? Nah, saudara-saudara, ketika merenungkan bagian ini, mempersiapkan bagian ini, jujur saja saya bergumul. Saya jujur juga. Ya, saya tidak sepenuhnya bisa mempraktekkan Sabat yang begitu ketat seperti ini, saudara. Sepanjang hari, seluruh hari saya benar-benar khusus untuk beribadah kepada Allah. Ya, tentu bersama dengan jemaat yang lain, bersekutu dengan jemaat yang lain. Maka sampai di sini ada satu refleksi saya, saudara. Saya menuliskan seperti ini. Di satu sisi, hati saya tertekan karena saya menyadari bahwa sulit bagi saya untuk mempraktekkan hukum ini secara sempurna. Tapi di sisi lain, hati saya berlimpah sukacita karena keselamatan tidak didasarkan pada ketaatan saya
akan hukum-hukum Allah, melainkan hanya karena anugerahnya. Namun walaupun sulit, saya akan tetap belajar menikmati dan merayakan Sabat itu. Jadi sampai kapanpun saya akan berkata bahwa saya tidak bisa sepenuhnya mempraktekkan ini. Tapi Tuhan tidak menurunkan standarnya, bukan? Tuhan tetap ingin kita mengkhususkan, menguduskan hari Sabat, dan Tuhan bilang berproses terus, bertumbuh terus dalam hal itu. Maka tidak ada kata berhenti belajar untuk mempraktekannya. Saudara, Martin Luther pernah berkata seperti ini tentang istirahat rohani, spiritual rest itu. Secara khusus yang dimaksudkan dalam perintah ini ialah agar kita tidak hanya berhenti dari pekerjaan kita, tetapi lebih dari itu, kita membiarkan Allah sendiri bekerja di dalam kita. Sabat itu, saudara, hadiah bagi orang-orang yang mungkin gila kerja. Tidak ada lagi waktu berhenti. Dan Tuhan bilang begini, ini hadiah buat kamu. Berhenti. Berhenti apa, saudara? Berhenti melakukan itu dan percaya Tuhan tidak akan berhenti memelihara hidupmu. Tuhan tidak akan berhenti menopangmu, mencukupkan kebutuhanmu. Mau gak percaya sama saya? Saudara, di sini dilema kita ya. Waktu kita bicara tentang Sabat, kita berhenti, kita pasti khawatir, aduh kalau saya tidak melakukan ini, bagaimana nanti dengan keuangan saya dan sebagainya. Tapi Sabat hadiah bagi kita orang-orang yang gelisah tadi, yang begitu khawatir akan hidupnya. Dan kita berhenti, lalu kita biarkan Allah bekerja dalam diri kita. Nah, ini kira-kira, saudara, yang menolong kita untuk memahami Sabat itu. Sampai di sini, saya takut, saudara, kita nanti akan pulang dengan jebakan legalisme lagi, jangan-jangan. Kita akan bisa sangat-sangat melihat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka pertanyaan terakhir ini, bagaimana tetap menaatinya tanpa terjebak dalam jebakan legalisme? Dan ini yang perlu kita lakukan. Maka satu-satunya yang menolong kita adalah tanya sama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau kan Tuhan atas Sabat. Bagaimana harusnya kami mempraktekkan Sabat itu? Maka saudara, Yesus memberikan 5 paradigma baru kepada kita, dan ini yang kita terus bertumbuh di dalamnya. Dan kita merayakan Sabat itu dengan 5 paradigma ini. Paradigma pertama, saudara. Paradigma itu harus bertumbuh, ya, memahami Sabat dari digerakkan oleh aturan, bertumbuh menjadi digerakkan oleh belas kasihan. Sengaja gambarnya orang yang menaiki tangga, supaya kita tahu ini proses perjalanan kita memahami dan mengkuduskan hari Sabat. Saya kasih contoh misalnya Matius 12, saudara. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat karena lapar. Lalu orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata, lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, ya, setelah menjelaskan banyak hal, dia katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas Sabat. Jadi Yesus memberikan satu perspektif baru. Dalam tanda kutip, orang bicara Sabat di kota-kotakan, ini yang boleh gak boleh. Yesus dalam tanda kutip melanggar Sabat itu dan memberi paradigma baru. Sabat tentang belas kasih, bukan sekedar aturan. Jadi harus ada pergeseran. Selama ini mungkin kita berpikirnya soal aturan, apa yang boleh tidak boleh. Tapi ini bicara tentang hati kita, penuh belas kasihan atau tidak. Oleh karena itu di dalam Sabat, saudara, pekerjaan-pekerjaan yang mendesak seperti menjadi dokter, ya, pemadam kebakaran, tidak saudara, tidak ada larangan, ya, saudara, untuk kemudian mengerjakan tugas-tugas itu, karena itu adalah tugas belas kasihan. Misalnya, saudara, ada keluarga kita sakit, ya, sekarat, udah mau mati begitu, ya. Ayo bawa saya ke rumah sakit. Kita jangan bilang, tunggu dulu ya, saya mau ke gereja dulu, itu berapa jam begitu, ya. So kita harus segera, karena itu ada kemendesakan di sana. Ada belas kasihan, ada orang yang kita tahu tertabrak dan kita harus misalnya menolong dia. Tapi kita dalam perjalanan ke gereja kita harus ngapain? Ya seharusnya ada belas kasihan itu muncul, ya. Jadi di dalam hal ini bukan sekedar aturan,
tapi ada muncul belas kasihan. Dan Yesus menawarkan ini. Sabat itu pikirkan dalam paradigma baru. Kalau mungkin selama ini hanya digerakkan oleh aturan, ayo naik satu level lebih tinggi lagi, digerakkan oleh belas kasihan. Yang kedua, saudara, Yesus memberi paradigma baru tentang sabat. Dari mental seorang budak menjadi mental seorang merdeka. Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus ingin mengatakan apa yang utama jangan dibolak-balik. Dan Tuhan bilang juga dia adalah Tuhan atas Sabat. Sehingga jangan sampai kita lupa bahwa lebih dari sekedar aturan ini, kita harus tahu bahwa ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Kita datang kepada Allahnya, saudara, pribadinya. Jadi jangan kita bolak-balik, ya. Sehingga datang ke gereja bukan karena hanya sekedar kewajiban agamawi, karena itu mental masih diperbudak, saudara. Tapi datang ke gereja, datang beribadah karena kesadaran, kerelaan hati. Saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, saya sudah dibebaskan, dan saya datang bukan karena dipaksa-paksa, ya, tapi saya datang dengan kerelaan hati. Saya merayakan hari pembebasan itu, ya. Saya sudah dilepaskan dari hukuman dosa. Lalu mental orang merdeka juga kemudian tidak terkungkung. Oh, berarti cuma hari Minggu saja ya saya hidup kudus. Hari lain saya bebas untuk melakukan dosa. Bukan juga. Itu masih mental budak, saudara. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa bukan hanya di hari satu hari, tapi seluruh hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan puncaknya di Minggu kita merayakan hari pembebasan itu. Sehingga Yesus menawarkan paradigma ini. Dari mental budak menjadi mental seorang yang merdeka. Saudara, yang ketiga, dari kebiasaan menyenangkan diri bergerak kebiasaan menyenangkan Allah. Ya, di Lukas 4 ayat 16, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi ini membiasakan diri untuk melakukan apa yang Allah senangi, menyenangkan Allah, beribadah kepada Allah, membaca firman, datang ke rumah ibadah, dan ini membiasakan diri tentang hal ini. Jadi ada pergerakan di sini. Kalau hari Minggu kita biasanya malas ya, karena malas-malas, aduh udah capek hari Senin sampai Sabtu, saya berleha-leha lah di hari Minggu. Ada paradigma baru yang Yesus tawarkan. Kalau itu kebiasaan menyenangkan diri, sekarang ada pergerakan kebiasaan menyenangkan Allah. Bagaimana hari Minggu itu kita harusnya lebih bersemangat, bergairah untuk datang ke rumah Tuhan. Kita tidak bermalas-malasan, kita tidak bangun siang, tapi kita mau merayakan hari Sabat, hari kudus itu. Kita mau berjumpa dengan Tuhan di dalam firman dan doa. Dan kita berkumpul dengan saudara-saudara yang lain. Kita bersekutu dengan mereka, kita KR bersama mereka. Ya, kita berbincang-bincang dengan mereka supaya kita terus mengalami pertumbuhan rohani. Yang keempat, saudara, Sabat, ya, Yesus menawarkan apa artinya istirahat itu, dari beban jadi berkat. Ya, yang awalnya kita pikir ini beban, bukan beban, ini berkat. Kalau kamu pikir Sabat beribadah secara khusus di hadapan Allah menghalangi berkatmu, kamu salah. Karena itu adalah berkat yang sesungguhnya. Ya, karena Tuhan izinkan kamu beristirahat di dalam Dia. Makanya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will give you rest. Saudara, kalau kita berpikir beban, Sabat adalah berat, Yesus bilang Sabat adalah berkat. Ketika kamu alami berbagai tekanan di kerjaanmu, di keluargamu, engkau alami kelelahan secara fisik, secara mental, begitu banyak beban secara psikis yang kau alami, Sabat mengatakan kepada kita, datang kepada Yesus, ada ketenangan di sana, ada kelegaan di sana.
Yesus memberi paradigma baru bahwa Sabat, ya, istirahat di dalam Dia itu memberi kelegaan, memberi ketenangan, memberi kedamaian. Kira-kira begini saudara, dalam dunia ini ada restless, kegelisahan. Tapi di dalam Yesus ada restful itu, ada ketenangan itu. Dan itu yang Yesus tawarkan. Sehingga waktu kita beribadah kepada Allah di hari Sabat, secara khusus di hari Minggu, kita percaya, kita mengimani Yesus menjadi tempat peristirahatan yang menenangkan, menyegarkan kita. Kita bawa beban-beban kita kepada Yesus. Saudara, kemarin malam, ya ini saya mempersiapkan khotbah ini sampai tengah malam, dan setelah itu saya istirahat dan susah tidur juga ya. Karena tenggorokan saya sakit, jadi agak batuk-batuk. Tapi saudara, ketika saya menoleh ke sebelah kiri saudara, di situ ada Dianli, kebetulan kemarin dia tidur di tengah-tengah kami. Dan saudara, saya terpukau melihat wajahnya saudara ya. Tidur dengan cakep sekali, indah sekali, penuh dengan senyuman begitu. Saya merenung ya, kenapa ini anak-anak itu bisa istirahat seindah itu, semenenangkan itu. Coba deh Bapak Ibu lihat istri atau suami Bapak Ibu kalau tidur mungkin gitu ya saudara ya, kayak mungkin tidak seindah anak-anak begitu. Kenapa? Saya jujur malam itu saya jadi merenung, kenapa ya anak-anak bisa setenang itu beribadah dengan tidur dengan penuh senyuman begitu ya. Tidur sambil senyum dengan kepolosannya. Karena dia tidak punya beban yang harus dia pikirkan terus-menerus sih. Istirahat ya istirahat. Harusnya kita punya hati seperti itu waktu kita istirahat di dalam Tuhan ya. Benar gak? Kita percaya Tuhan akan memelihara kita. Kita kalau tidur saudara, kita kan kepikiran besok mau ngapain lagi. Besok kita gak bisa tidur tenang loh saudara. Tapi belajar dari anak-anak bagaimana dia bisa percaya aja. Dia gak perlu mikirin besok makan apa, besok saya mesti kerja apa begitu. Udah tidur. Tapi ada ketenangan, kesenangan di sana. Harusnya kita belajar kembali ya kemurnian iman seperti anak-anak itu saudara ya. Belajar menyerahkan sama Tuhan, dan itu istirahat sebenarnya. Sekarang coba pikirkan Bapak Ibu ya. Ini yang lagi ibadah ini masih pikiran kita masih kemana-mana gak kira-kira? Ada yang lagi mikirin nanti kerja apa, nanti makan apa, ini habis ini ngapain? Ada? Jujur saudara. Tuhan pengen bilang berhenti sejenak. Percaya sama Tuhan. Percaya. Serahkan sama Dia. Waktu kita berhenti, kita percaya Tuhan tidak pernah berhenti menopang hidup saya. Jadi belajar berhenti. Makanya itu undangan dari Tuhan. Ingatkan dirimu, Sabat itu berkat bukan beban. Ya, waktu kita beribadah, kita melayani Tuhan, di situ kita merasakan kelegaan, ketenangan daripada Tuhan itu. Ya sudah, hari Minggu lagi kita membuat Tuhan, ya rekan-rekan yang melayani, itu hari yang cukup melelahkan secara fisik ya. Tapi saudara sadar atau tidak, itu hari yang restful sekali. Karena kita bisa melayani Allah, kita dekat dengan firman, kita berbicara kepada Allah, dan itu menyenangkan. Meskipun kadang fisik lelah, tapi karena kita tahu ini hari yang dikuduskan bagi Allah, saya lebih dekat kepada Allah. Saudara, pola pikir yang kelima yang Tuhan tawarkan supaya tidak terjebak pada legalisme. Dari pola pikir kesementaraan menjadi pola pikir kekekalan, saudara. Saya baca 2 ayat Ibrani. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Di Wahyu, dan aku mendengar suara dari sorga, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi Yesus ingin mengajak kita juga berpikir, Sabat ini bukan cuma soal sementara di dunia ini. Sabat ini bicara tentang kekekalan, saudara. Jadi waktu kita beribadah rest and worship di dalam dunia ini sifatnya temporal ya. Tapi harus ini menjadi latihan
untuk sabat kekal, ya. Di dalam peristirahatan yang abadi, kita menyembah, memuji Allah, menikmati hadiratnya. Sehingga harus kita pikirkan bahwa ini saya melatih diri saya untuk sabat yang abadi, sabat yang kekal. Maka ini sabat itu bicara tentang salah satunya unsur eskatologis di dalamnya. Maka kalau ada orang Kristen, saudara, tidak suka beribadah, maka mustahil dia menyukai surga. Karena di surga kita beribadah, berjumpa kepada Allah, menyembah Allah. Bagaimana mungkin kita ingin menyembah Allah, dekat kepada Allah, tapi kita tidak di dunia ini, dalam latihan-latihan ini kita tidak menyukainya. Maka ini harus dari pola pikir kesementaraan pada pola pikir kekekalan. Nah, saya bicara lagi soal anak, tapi ini dalam perspektif berbeda. Anak kecil itu paling tidak suka kalau disuruh apa? Suruh tidur, apa lagi? Apa? Berberes, mandi, tidak. Tapi saya kasih contohnya soal tidur dan makan lah kira-kira. Paling dipaksa-paksa, tidur. Kalau boleh anak kecil, ayo tidur siang, kayaknya nggak mau ya. Tapi waktu dewasa, tidur itu kenikmatan, saudara, benar gak? Kita cari-cari kapan saya bisa tidur, karena gak ada waktu tidur. Waktu kecil kita tidak mau disuruh-suruh tidur, tapi waktu dewasa kita bersyukur sekali ada waktu kita tidur, karena di tengah penatnya, lelahnya dunia ini, terima kasih Tuhan, akhirnya saya bisa istirahat, bisa tidur. Dan ini yang terjadi harusnya dalam proses pertumbuhan rohani kita. Mungkin di dalam kekanak-kanakan rohani kita menganggap sahabat istirahat dalam Tuhan, gak terlalu suka. Tapi ketika kita bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan, kita akan menanti-nantikan, aku ingin istirahat di dalam Tuhan, aku ingin ada bersama dengan Allah, aku merindukan waktu-waktu itu karena aku bisa tenang, merasakan kelegaan, tidur, istirahat itu. Jadi apa artinya, saudara? Ini proses. Jadi makin kita dewasa, makin kita akan memahami, menghayati sabat ini. Sehingga ini cara Yesus memahami sabat ini sangat indah ya, dan radikal sebenarnya cara berpikirnya, supaya kita gak terjebak dalam jebakan legalismenya. Jadi ini kalau kita diskusi di dalam KR-KR kita nanti, harap kita itu jangan dijebak oleh legalisme, saudara ya. Karena Yesus menawarkan sabat dengan cara perspektif baru. Apa artinya? Ada proses pertumbuhan di dalamnya. Jadi kalau selama ini kita ada di sisi yang kiri itu, yuk bertumbuh yuk ke arah sana, karena itu yang Yesus mau. Kalau sebelumnya kita ini cara berpikirnya digerakkan oleh aturan-aturan, sekarang digerakkan oleh belas kasihan, bertumbuh ke sana. Kalau kita punya mental seorang budak, kita harus bergerak, bertumbuh. Mental seorang yang sudah dimerdekakan, saudara sudah dibebaskan. Kalau kebiasaan kita hanya menyenangkan diri kita, yuk bertumbuh, yuk berproses. Kebiasaan kita menyenangkan Allah. Kalau cara berpikir kita ini beban, ayo berpikir, bertumbuh, ini berkat dari Allah. Lalu kalau ini pola pikir kesementaraan, hanya pikirkan hal yang sementara di dunia ini, yuk bertumbuh, berpikir pola pikir kekekalan. Jadi kuncinya ketika Yesus memahami sabat, ada proses di sana. Jadi mari merayakan sabat dengan paradigma yang Yesus berikan, dengan berproses terus bertumbuh di dalam Dia. Saudara, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita ambil waktu tenang kita sejenak sembari instrumen musik dilantunkan kepada kita. Tapi saya mau ajak kita, Bapak Ibu Saudara, ambil waktu kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Merenungkan apa artinya beristirahat di dalam Dia. Kalau selama ini, bahkan di hari ini, saudara datang dengan penuh beban dan tekanan hidup. Saudara mau percaya enggak? Istirahat di dalam Tuhan itu melegakan loh. Memberikan ketenangan. Ada restful di tengah dunia yang restless ini. Silahkan ambil waktu berdiam diri sejenak. Berdoa kepada Allah. Bersyukur untuk
karyanya. Creation and redemption itu penebusan. Tapi bawa bebanmu juga kepada Yesus dan katakan, Tuhan, aku mau belajar percaya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biar kata-kata Yesus ini menancap terus di hati kita, saudara. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will give you rest. Mari semua yang sedang lelah di dalam pekerjaannya, yang sedang mengalami kelelahan di dalam keluarganya, yang sedang lelah di dalam kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Tuhan undang saudara dan saya datang kepada Yesus, karena Tuhan bilang, aku akan memberi rest itu kepadamu, istirahat kepadamu. Bapa di sorga, tidak mudah bagi kami untuk beristirahat di dalam Engkau. Dunia ini begitu mendorong kami untuk tidak bisa diam. Kalau bisa setiap hari kami harus aktif terus, bekerja terus. Kami tidak diizinkan berhenti sejenak. Tolong kami, orang-orang yang di tengah jebakan kesibukan modern ini, supaya kami meyakini dan mengimani ada kelegaan di dalam Yesus Kristus. Tolong kami supaya kami belajar percaya bahwa ketika kami belajar berhenti di dalam segala aktivitas kami dan kami mencari Allah, beribadah kepada Allah, Allah tidak pernah berhenti bekerja di dalam diri kami. Allah tidak pernah berhenti untuk memelihara, menopang hidup kami. Tolong kami Tuhan, sulit untuk melakukan ini secara sempurna, tapi kami mau belajar setia, kami mau belajar menaatinya. Dan tolong kami di dalam proses pertumbuhan ini, supaya kami terus diproses, ada perubahan paradigma dari minggu ke minggu. Sehingga kau menemukan kami sebagai orang-orang yang berproses. Orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai apa artinya istirahat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan menikmati perjamuan kudus. Berikan juga kepada kami hati yang terus meyakini, mengimani, dan mengalami Engkau, menerima berkat rohani ini dengan hati yang terus memandang kepada Kristus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.